masalah jenis-jenis santet, teluh, dan pelet beserta ritualnya mungkin seperti apa sih Bang? Oke. Ya, ini terkait dengan program yang sudah kami adakan, yaitu kelas online fenomena santet, teluh, dan pelet, logis atau magis. Banyak orang yang masih mempunyai satu pemikiran bahwasanya hal-hal yang terkait dengan STP tadi, STP itu santet, teluh, dan pelet ini diwarnai oleh nuansa-nuansa yang mistis, yang misterius, yang sakral, ataupun yang cukup klinik, yang ini tidak bisa dipetakan tentu saja secara sudut pandang sains ataupun keilmuan. Demikian. Nah, ini jenis-jenis ini kan mistis gitu. Iya. Di kalangan zaman sekarang tuh dunia tabu gitu. Oke. Mungkin seperti apa sih Bang pandangannya gitu kan Iya. zaman sekarang itu mengenal dunia mistis sendiri. Oke. Ya. Jadi di kelas STP ini memang kita akan mengupas banyak hal, tentu saja yang terkait dengan fenomena santet, teluh, dan pelet tadi, yang di luar sana biasanya disembunyikan, biasanya tabu untuk dibahas ataupun dibicarakan, ataupun mungkin dikupas tuntas sangat jarang sekali. Di sini kita akan mencoba mengupas sebetulnya apa yang terjadi, baik ketika prosesnya, apa yang dilakukan, dan kita juga akan mempelajari nanti di sana sama-sama apakah betul selama ini persepsi masyarakat mengenai santet, teluh, dan pelet ini sesuai dengan persangkaan sebelumnya, yang mana ketika dilakukan hal tersebut bisa mengakibatkan satu efek yang sangat dahsyat, bisa menyakiti, bisa juga membuat kerusakan pikiran, dalam hal ini dibikin gila, atau bahkan ada juga beberapa fenomena-fenomena yang terkait dengan santet itu bahkan bisa membunuh, bisa menghancurkan, bisa merusak seseorang. Apakah demikian? Kita akan kupas tuntas di sana, dan kita akan mempelajari cara bekerjanya. Jadi kita bukan hanya membahas jenis-jenisnya apa saja, terutama di Pulau Jawa apa, nanti ada di daerah lain apa, atau teman-teman pasti pernah mendengar mengenai kata voodoo. Voodoo ini dikenal itu di daerah Afrika sana. Apakah sama ritual yang dilakukan ketika di Pulau Jawa misalkan melakukan santet, sementara kawan kita di Afrika sana melakukan voodoo? Apakah sama prosesnya ataupun mempunyai perbedaan? Dan kita akan juga mempelajari bagaimana itu bisa terjadi. Kita akan tahu skemanya, kita akan mempelajari sekali lagi cara bekerjanya seperti apa. Layaknya sebuah mesin, ketika Anda tahu, oh kita mau bikin sebuah buku, dari awal biasanya dilakukan pengetikan naskah terlebih dahulu untuk kemudian naik cetak dan diperbanyak. Ketika kita mempelajari dengan baik cara bekerjanya, tentu saja ini yang terpenting, kita pun mengetahui bagaimana cara menghacknya, bagaimana cara mengcancel supaya program itu tidak terjadi. Ya Abang, kan banyak anak indigo gitu Iya. kan yang dibilang itu ketempelan lah. Betul. Atau apalah gitu kan. Banyak yang bilang juga halu. Itu sebenarnya indikasinya seperti apa sih Bang itu yang kejadian seperti itu? Ya, ini satu fenomena yang cukup menarik sekali lagi, dalam artian kita bisa lihat di sosmed, di video-video yang beredar, juga mungkin di keseharian kita mengenal satu dua orang, baik itu seorang anak kecil maupun orang yang sudah dewasa, mempunyai satu kemampuan yang secara mudah, istilah yang digunakan itu indigo. Ya, indigo itu apa sebenarnya?
sebenarnya adalah satu kondisi seseorang yang mempunyai intuisi yang cukup tinggi, ataupun saya menyebutnya mempunyai kepekaan yang tinggi di atas rata-rata kebanyakan orang. Sebetulnya kita semua mempunyai potensi itu. Nah, cuma di mereka-mereka yang indigo ini tingkat kepekaannya itu lebih tinggi. Seperti mudahnya adalah ketika seseorang makan cabai. Ada yang makan cabai satu sudah merasa pedas gitu. Tapi ada juga yang makan 5 biasa-biasa aja gitu. Jadi setiap orang itu punya tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Itu cara mengatasinya seperti apa Bang? Ketika ada orang yang halu atau kesurupan, Ya. itu mengatasinya seperti apa? Oke. Nah, nanti di sana juga kita akan diajarkan nih bagaimana ketika misalkan in case ya, karena ini satu fenomena, satu kejadian yang biasanya tidak direncanakan di awal, bahkan tidak diduga-duga sebelumnya, di mana banyak terjadi di dalam lingkungan kita kasus-kasus kesurupan, baik itu kesurupan individu lagi main ya, kita lihat beberapa video lagi main pas maghrib bercanda-bercanda sama teman-teman, sama besti, tahu-tahu mendadak aneh, ketawa sendirilah, atau mungkin menjerit, atau tahu-tahu nangis gitu. Banyak orang ketika terjadi peristiwa ini bingung, apa yang harus dilakukan ya? Saya minta tolong ke siapa ya? Ngubungin siapa nih gitu. Ketika sekali lagi teman-teman sudah belajar, tahu caranya, saya akan pandu di sana bagaimana mengatasinya. P3-nya apa yang harus dilakukan untuk kasus kesurupan individu tadi. Bahkan bukan hanya kasus kesurupan individu, tapi kita juga pernah dengar kasus kesurupan massal, dan ini banyak terjadi terutama di lingkungan kantor, pabrik, bahkan sekolah-sekolah. Nah, ketika ini terjadi, apa step-step yang harus Anda lakukan? Anda bisa tampil di sana menjadi seorang praktisi yang tentu saja ketika hal ini terjadi, Anda nggak perlu ditanya, coba lihat ijazah kamu, coba lihat sertifikatnya, kan enggak. Yang penting Anda bisa tampil, Anda bisa menyelesaikan atau membantu kondisi itu menjadi normal kembali. Nanti akan kami ajarkan di sana. Ya kan Bang, juga terkait dunia mistis gitu Bang. Ada yang namanya pelet. Iya. Dan ini sering terjadi dan banyak yang salah menggunakan gitu ya. Betul sekali. Seperti apa nih Bang? Iya. Jadi kalau pelet, kalau tadi kita bicara tentang santet itu persepsi kita kurang lebih sama, bahwa untuk mencelakakan seseorang ya, entah dibikin sakit, dibikin meninggal dunia bahkan. Tetapi untuk pelet ini cara bekerjanya mirip, tapi hasil yang diinginkan, outcome-nya berbeda. Kalau pelet ini biasanya ditujukan kepada lawan jenis untuk yang tadinya tidak suka sama kita atau bahkan membenci, bisa berubah 180 derajat menjadi mencintai, menyukai, bahkan ada juga yang sampai mengejar-ngejar gitu. Di sana kita akan pelajari jenis-jenis pelet apa saja, media-media yang digunakan apa saja, terus juga ritual apa yang dilakukan dalam melakukan pelet ini. Tentu saja yang akan saya sampaikan adalah dari sudut pandang yang universal. Jadi tidak ada, oh pelet ini bagus, ini tidak. Kita akan kupas semuanya. Dan di sana saya pun akan memberikan satu materi khusus buat teman-teman, yaitu tentang pelet alami, di mana pelet alami ini bisa dilakukan oleh siapapun, oleh agama dan keyakinan apapun. Ketika Anda melakukan ini pasti berhasil. Kenapa berhasil? Nanti akan saya jelaskan. Ya, bicara pelet sekali lagi, sebetulnya sudah banyak pengetahuan ilmiah ataupun video-video yang membahas tentang ini, yaitu dari satu fenomena yang kita kenal sebagai quantum entanglement. Ini menjelaskan sebetulnya secara teori tentang bisa terjadinya pelet ini, di mana kita itu terhubung
sebagai makhluk energi, manusia itu terhubung dengan manusia lainnya. Energi saling terhubung. Everything is connected. Dan energi tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Ini kan banyak juga yang melakukan pengobatan dengan cara telur gitu. Telur ya, Itu ya. sebenarnya apa sih Bang gitu perbedaannya antara dengan pengobatan seperti itu gitu, antara apakah masih ada kaitannya dengan medis? Oke. Nah, nanti kita akan kupas juga satu bentuk pengobatan, bukan hanya dikupas tapi saya akan ajarkan bagaimana teman-teman semua bisa melakukan terapi telur. Ya, mungkin pernah dengar atau bahkan pernah melihat langsung atau melihat videonya satu bentuk pengobatan menggunakan telur, yang mana katanya, ya kita akan cek nanti betul atau tidak, katanya penyakitnya itu bisa dipindahkan ke dalam telur. Bahkan ketika terjadi fenomena santet tadi, pakunya bisa dipindahkan ke dalam telur, siletnya bisa masuk ke sana, terus juga mungkin ada rambut, ada apapun bisa masuk ke sana. Caranya bagaimana? Terus kenapa itu bisa terjadi? Kita akan praktek ya, bukan hanya materi, tapi kita akan mempraktekkan langsung bagaimana melakukan terapi telur, juga mitos-mitosnya seperti apa. Nah, terkait masalah tanda tangan, Iya. katanya kan ada yang bilang membohong, ada yang Betul enggak. sekali. Itu seperti apa? Cuma macamnya gitu. Iya. Misalnya bisa di sedikit. Iya. Di program ini ada juga satu materi yang cukup menarik, yaitu bagaimana supaya tanda tangan Anda membawa hoki. Ya, selama ini kan kita taunya tanda tangan itu yang susah, supaya nggak gampang dipalsukan, betul ya? Tapi apakah demikian? Apakah mitos itu masih berlaku? Dan betul nggak sih bahwa ketika saya merubah tanda tangan, secara otomatis kehidupan saya jauh lebih baik? Bisa berubah, entah itu secara ekonomi, secara relasi, secara hubungan kita dengan pasangan jauh lebih harmonis. Apakah iya? Dan tanda tangan yang baik itu seperti apa? Terus saya udah punya tanda tangan nih, bisa tolong dianalisa nggak? Nanti kita akan analisa juga di kelas tersebut. Nah, terkait masalah orang yang sudah meninggal, Yes. gitu kan. Katanya suka ada pesan yang masih tersimpan. Iya. Melihatnya seperti apa? Ya, ini salah satu materi baru. Sebetulnya materi ini sudah kita bahas, sudah saya bahas secara offline di kampus UI beberapa saat yang lalu, di mana di kalangan akademisi ini satu fenomena yang cukup menjadi perdebatan. Apakah benar seseorang yang sudah meninggal dunia itu dikatakan kalau misalkan belum sempat menyampaikan satu pesan, satu amanat, satu wasiat, ternyata itu kita masih bisa akses pesan terakhirnya seperti apa. Dan sekali lagi yang terpenting, bagaimana sudut pandang sains menilai kasus seperti ini. Dulu sempat juga viral video kasus pembunuhan, ya, yang mana bisa terungkap setelah petugas melihat ataupun mendengarkan keterangan dari seseorang yang dalam tanda kutip dijadikan medium atau dijadikan penyampai pesan bagaimana si korban ini bisa terbunuh, yang selama ini disangkanya ini bukan pembunuhan tetapi ternyata pembunuhan, sampai dipukul dengan balok, terus juga diseret oleh sepeda motor. Ini tentu saja merupakan clue ataupun petunjuk yang cukup baik sekali bagi penyidik. Ya, di sana kita akan kupas tuntas, dan di kelas nanti saya akan hadirkan juga salah seorang yang memang dalam keseharian sebagai pemulia jenazah. Kita akan dengarkan juga dari beliau pengalaman-pengalaman yang dialami atau yang dirasakan oleh beliau ketika mengurus jenazah, baik ketika memandikan ataupun sedang merapikannya,
pernah nggak ada fenomena si yang sudah meninggal ini menitipkan satu pesan yang harus disampaikan kepada keluarganya? Kapan acara ini akan berlangsung? Oke, acara ini berupa online 3 hari, yaitu di tanggal 26, 27, dan 28 Juni. Jadi hari malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Minggu. Kita akan lakukan online 3 hari selama 3 malam berturut-turut. Istimewanya adalah meskipun kelas ini berlangsung hanya 3 hari, akan tetapi nanti teman-teman semua akan dibuatkan satu grup khusus di mana teman-teman masih boleh menanyakan sesuatu yang kurang jelas ataupun untuk hal-hal yang mungkin ketika disampaikan terlupa. Aduh, gimana ya caranya ya kemarin teknik untuk terapi telur. Untuk kelas kali ini sudah batch ke-8. Jadi ini bukan merupakan kelas coba-coba atau uji coba, tidak. Ini sudah berlangsung batch ke-8. Alumninya sudah banyak sekali. Bahkan yang batch pertama pun grupnya belum saya bubarkan. Di mana saya terus bersedia memandu teman-teman semua untuk sekali lagi bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, tapi juga bisa melakukan.